200. Saya di sini akan menganalisis dugaan pencurian ayam yang berujung tindakan main hakim sendiri. Untuk ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Untuk kasus dugaan pencurian ayam di Kabupaten Tabanan, Bali yang berujung pada tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dilakukan korban, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi dan proses hukum yang adil. Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelesaian suatu pelanggaran harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan dengan kekerasan. Berikut berita dari Detik Sumut. Seorang pria berinisial KD yang diduga mencuri ayam aduan di Banjardinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Tambanan, meninggal setelah menjadi korban amuk massa. Suasana duka menyelimuti rumah duka di Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar Buleleng, ketika jenazah KD tiba dan disambut tangis histeris anak bungsunya. Momen mengharukan saat putri bungsu KD menangisi sang ayah juga beredar luas di media sosial. Dalam video yang viral, bocah perempuan itu tampaknya berada di tengah kerumunan sambil memanggil ayahnya yang telah meninggal dunia. Kepala Desa Sidatapa, Imade Sutama, mengaku ikut merasa kesedihan yang dialami keluarga korban. Kemarin saya yang menjemput jenazahnya saat tiba di rumah. Melihat anaknya menangis terseduh-seduh, saya benar-benar sedih, ungkap Sutama. Sabtu 25 Juli 2026 melansir dari Detik Bali. Sutama menjelaskan KD meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. 2 anaknya masih mengayam pendidikan, masing-masing duduk di kelas 1 sekolah SMA dan kelas 1 sekolah dasar. Ia juga menyayangkan peristiwa yang merenggut nyawa KD akibat dugaan pencurian ayam aduan. Menurut Sutama, setiap dugaan tindak pidana seharusnya diselesaikan melalui proses hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Kalau memang bersalah, laporkan ke pihak berwajib. Jangan melakukan main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa orang hanya gara-gara mencuri ayam, kata Sutama. Sutama menegaskan bahwa setiap perkara pidana semestinya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menilai penanganan dan penentuan perkara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Negara kita negara hukum, biarkan aparat yang berwenang menangani. Jangan sampai sesama masyarakat saling membunuh hanya karena persoalan seperti ini. Lebih lanjut, Sutama menyebutkan keluarga telah mengikhlaskan kepergian KD. Namun, ia berharap insiden serupa tidak kembali terjadi dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan cara melampaui ketentuan hukum. Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Tambanan Ibnu Niluh Putu Wiwik Endrayani menerangkan pengeroyokan terjadi pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar jam 1.30 bagian Wita. Saat itu KD diduga tertangkap tangan mencuri ayam milik seorang warga bernama I. Wayan Adi Suteza. Selain itu, sepeda motor yang digunakan KD juga dibakar massa. Warga emosi karena maraknya kasus kehilangan ayam diduga tersebut kemudian melakukan pengeroyokan terhadap terduga pelaku hingga meninggal dunia di lokasi. Wiwik menambahkan, anggota Polsek Batu Riji tiba di lokasi sekitar pukul jam 2 bagian Wita. Ketika petugas sampai di tempat kejadian, KD telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Untuk beberapa sila Pancasila yang relevan dengan kasus tersebut. Untuk yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang perlu dihormati. Tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena menghilangkan hak hidup seseorang tanpa melalui proses hukum. Meskipun seseorang diduga
melakukan tindak pidana, ia tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Untuk yang kedua, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat mengajarkan pentingnya menyelesaikan persoalan dengan kebijaksanaan, musyawarah, dan melalui lembaga yang berwenang. Dalam kasus ini, masyarakat seharusnya menyerahkan terduga pelaku kepada pihak kepolisian agar dilakukan penyelidikan dan proses hukum melalui ketentuan berlaku. Tindakan emosional dan kekerasan massa tidak mencerminkan sikap bijaksana maupun penghormatan terhadap sistem hukum. Untuk yang ketiga, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Main hakim sendiri justru menghilangkan kesempatan seseorang untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil. Selain itu, pelaku kekerasan massa juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku agar keadilan benar-benar ditegakkan. Menurut saya, masyarakat seharusnya tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi dugaan tindakan pidana. Apabila menemukan seseorang yang diduga melakukan kejahatan, langkah yang pertama adalah mengamankan situasi tanpa melakukan kekerasan. Kemudian segera melaporkan atau menyerahkan yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum. Dengan cara tersebut, hak setiap orang tetap dilindungi dan proses hukum dapat berjalan secara objektif. Sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dan asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga melanggar hukum prinsip negara hukum. Kesimpulannya, kasus dugaan pencurian ayam yang berujung pada kematian akibat tindakan massa merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Masyarakat harus mengedepankan sikap kemanusiaan, menghormati proses hukum, serta mempercayakan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat yang berwenang. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Baik, sekian itu saja dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.